Halo, iya halo anjing. Akhirnya setelah Sekian 1000 bulan. purnama kita tidak membuat video, baru bisa bikin video lagi sekarang di luar ya, kita outdoor. Outdoor, Bos. Biasanya kan di Industri. rumah. Sekarang kita lagi di luar. Gue lagi makan. Aku lagi kelihatan. Luar planet. Jadi kemarin tuh kita lagi mengejar sama tujuan hidup masing-masing. Yuk. Jadi susah untuk bertemu, tapi keadaannya lagi COVID juga, makanya kita susah kumpul sih. Sudah sinyal ya? Hah? Sudah sinyal. Bukan. Terutama Hafid Maftuh itu, wah, Oh, sulit ditemui. betul. Lah ya bisa. Hafid Maftuh itu sekarang susah ditemui. Jadi karena Tiga Semprul sekarang udah juga ada yang bikin podcast gitu, tapi lebih hits mereka. Tiga Semprul itu udah nama Tiga Semprot. Brewok. Hah? Brewok bukan. Bukan, Tiga Semprul ada. Asli. Oh, Asli ya, yang asli. asli, Gading, Andika Uus. Nah, jadi kita di sini tetap Tiga Semprul gitu. Awalnya kita awal duluan sebelum mereka gitu. Meskipun brandingnya dari mereka. Di sini kayak pengen ngobrolin apa yang lagi Enggak ada apa. apa yang lagi dirasain aja sih sama kita dan mungkin juga relate sama teman-teman. Jadi apa yang kita obrolin ini ya apa yang lagi teman-teman rasain juga gitu. Dan kayak mau lulus kuliah gitu ya, krisis kehidupan tuh yang namanya krisis life tuh menurut gue sih nyata gitu. Dari misalkan gua gitu sekarang pas mau lulus selalu ditekan-tekan untuk ayo cari kesibukan, cari kerja, cari apa, padahal gue sendiri belum lulus gitu. Dan mungkin juga teman-teman juga ada yang ngerasain, dan teman-teman dan gue di sini sama yang lain juga ya lagi ngerasain susah-susahnya di keadaan kayak gitu. Aduh, kok nggak semangat sih? Kok lupa? Semangat dong lu, mentang-mentang nggak ada AdSense-nya kalau. Jadi awal juga udah di sana. Ah? Dari awal juga udah tahu. Dari awal juga udah tahu kalau nggak ada AdSense-nya. Jadi poinnya adalah menurut gua menjadi dewasa itu tidak semenyenangkan itu ternyata. Andaikan gua harus memilih untuk menjadi dewasa atau tidak, mungkin gua akan terus pengen hidup di antara umur dari 10 tahun sampai dengan 20 gitu. Setelah 20 ke atas tuh kayaknya hidup tuh mulai Afgan lah gitu, mulai wah gila udah berat gitu. Apa harus Afgan sadis, Bos. Gua enggak tahu. Gitu. Ya enggak, Bro? Iya. Jadi lagi bingung sebenarnya mau ngomongin apa, tapi sebenarnya ada yang mau diomongin, cuman kita bingung aja cara nyampeinnya gitu. Jadi makanya gue tadi buka obrolan yang kayak krisis hidup tuh nyata. Kalau gue sekarang tuh di rumah tuh ya lagi coba buat ngerubah cara hidup gue gitu, yang santai-santai soal hidup. Ternyata di umur segini udah nggak bisa santai-santai gitu. Sama mungkin gue dengar cerita dari Krisna, dari Hafid juga, kayak hidup kita ini udah stressful lah, parah. Kita tuh ada di masa transisi sebenarnya. Sebelumnya gue pengen menyampaikan keluh kesah gue dulu. Keluh kesah gue. Ya, Sebelumnya gue di sini masih nyusun. Gue tertinggal dari mereka berdua. Gue agak males. Mereka satu langkah di depan gue. Enggak. Ya bener. Tapi yang jadi permasalahan ini, nyokap gue itu nggak pernah melihat atau memahami gue seutuhnya. Nyokap gue cuma tahu gue udah ngambil skripsi dan tahunya pengen cepet gue selesai, tanpa ingin mencari tahu bahwa gimana sih skripsi ini kalau ngerjain skripsi sulitnya bagaimana. Yang bisa dikatakan nyokap gue itu cuman kayak gini loh, kamu kapan selesainya?
kayak ngegampangin aja tuh. Dulu sebelah rumah tangga ada yang misalnya lagi nyusun skripsi bisa sambil nyari kerja, dia keterima di salah satu instansi lah. Menurut gua kapasitas setiap orang tuh beda-beda men. Gua nggak bisa kayak dia, gua ada keterbatasan sini. Dan sebenarnya itu sih yang bikin gua tertekan selama nyusun skripsi ini. Ini bagian dari psikologi skripsi sih sebenarnya. Iya, makanya kan kemarin gue pernah bilang juga ke Krisna, gue bilang kenapa sih orang tua itu ya, khususnya orang tua gitu, orang tua sendiri itu pengennya tuh si anak tuh ketika udah lulus, entah itu udah lulus kerja atau udah lulus udah lulus kerja, udah lulus SMA maksud gue, udah lulus sekolah dan udah lulus kuliah, orang tua tuh selalu berpikir bahwa ketika si anak ini belum mendapatkan kerjaan yang kantoran, yang pakai seragam, yang gajinya UMR, itu mereka belum disebut kerja gitu. Itu mereka belum disebut hidup lu tuh udah bisa gua lepas gitu. Padahal menurut gua setelah lulus kerja, setelah lulus kuliah dan setelah lulus sekolah itu masa-masa paling sulit seseorang. Dan itu orang tua tuh nggak bisa mengerti itu. Pengennya tuh ketika si anak udah lulus, pengennya harus cepat dapat langsung kerja gitu. Nah itu yang maksud gua nggak setuju gitu. Sedangkan itu tadi kata Krisna, orang tua ini nggak tahu proses kita dalam ngerjain skripsi seberapa sulit gitu, apa hambatannya, tapi mereka pengennya kayak ini ngebanding-bandingin gitu, malah jadi jatuhnya kayak om tante datang misalkan lebaran datang ke rumah, pasti pas selalu udah sampai mana nih ininya kuliahnya gitu, atau misalkan kamu kapan nikah, kamu kapan lulus gitu, itu kan. Terus nanti akhirnya oh anak om nih lihat gitu kan udah kerja sekarang, udah sukses, padahal tiap orang tuh beda-beda jalannya gitu. Itu yang maksud gua kenapa orang tua tuh selalu menyamaratakan jalan hidupnya seseorang gitu, jalan hidup semua orang gitu. Itu poin. Lo sendiri gimana boy? Gua itu sih tadi romantik ya, gua jadikan keluh kesah gua berisik. Gua jadikan keluh kesah gua sebagai pemantik dalam video kali ini. Lo sendiri gimana? Setelah sekian lama 1000 purnama lo menghilang. Ya apa ini menghilang terus. Apa ya, situasinya tuh nggak, sebenarnya kalau di keluarga gue nggak terlalu menuntut banget sih, nggak terlalu kencang gitu emosi. Jangan. Nah, kalau di keluarga gue sendiri nggak terlalu menuntut banget sih. Yang penting tahulah kapan waktunya gitu. Dia nggak leha-leha juga, karena gue sendiri ada sesuatu yang gue pegang bahwa ketika gue punya kesempatan buat mengerjakan sesuatu dengan maksimal, kenapa harus buru-buru? Jadinya nanti hasilnya tuh nggak sememuaskan apa yang mungkin bisa lebih lama sedikit gitu. Jadi kalau krisis life, gue Nggak terlalu. nggak terlalu sih. Cuma ya tetap gue pikirin itu. Enggak lah, maksud gua gini, krisis life itu maksud gua adalah ketika lu mau lulus kuliah atau mau lulus sekolah, tapi lu tuh ingin berhadapan dengan realita kehidupan yang lebih luar biasa. Nah, terus lu tuh ngalamin banyak masalah tuh nggak dalam hidup lu gitu. Jadi yang biasanya lu ngadepin satu masalah, tapi ketika lu mau lulus kuliah, sekolah gitu, lu tuh kayak duk masalah tuh. Kayak banyak banget, kenapa gini gitu. Kenapa segila ini masalah tuh datangnya. Meskipun sebetulnya tuh mungkin semua orang ngadapin. Itu yang maksud mungkin tadi Krisna bilang ya, transisi, bener transisi. Mau nggak mau kita harus siap dengan apa yang bakal ada. Ini sebenarnya baru dimulai. Mungkin untuk pendahulu kita udah ngerasain semua keluh kesah yang gua rasain. Pusingnya hidup, gimana caranya bertahan hidup, segala macam. Mungkin di sini mau kita benar-benar cari nyaman-nyaman aja, tiba-tiba jebret, kita gede, usia kita mateng, tapi bersamaan kita belum nemuin gambaran yang benar-benar nyata gitu tentang apa yang kita rasain. Padahal menurut gua gini, Krisna itu tadi kan bilang kalau dia ini
selalu didorong nyokapnya buat cari kerja gitu. Padahal dia juga punya usaha yang lagi, punya usaha yang lagi dirintis gitu, meskipun itu kecil-kecilan tapi seenggaknya ada lah gitu ya pemasukan gitu dari situ gitu. Ya pemasukan ya jangan ada niat untuk memulai. Dalam arti nggak diem gitu, tapi itu tadi gue bilang kenapa orientasi orang tua tuh selalu ketika lu udah jadi kerja kantoran, lu udah terikat gitu, ada kontrak, terus ada nominal, UMR, pakai seragam, masuk ke kantor, itu baru bisa disebut lu kerja gitu. Sedangkan menurut gua ketika kita mau berkegiatan gitu, entah itu usaha, entah apa gitu, itu termasuk kemauan yang harus ngertiin dan diapresiasi sama orang tua tuh. Itu yang nggak orang tua tuh sekarang nggak ngelihat ke sana gitu loh, poin. Iya, karena mereka kan bukan seperti zaman kita toh. Beda generasi. Iya nggak sih, beda generasi. Kita kalaupun kita mau begitu mikirnya, ya kita kan pemahaman. Kita gimana kita sih ngerubah watak orang mereka gitu. Kalau gue kasih pemahaman ya, pengalaman gue selalu memberi pemahaman kepada orang tua bahwa ini lo yang lagi gue rasain, dan mereka cenderung nggak terima dengan bukan nggak terima ya, membantah apa yang sedang gue bangun, komunikasi yang sedang gue bangun, karena menurut mereka apa yang mereka rasain zaman dulu, didikan mereka dari orang tuanya, dari kakek nenek gue itu lebih apa ya, mungkin lebih hard, mereka itu lebih susah mungkin, cuman itu yang terbaik menurut mereka. Padahal cara nge-treat anak-anak setiap anak tuh beda. Nggak, apalagi beda zaman kayak gini, udah nggak bisa. Iya, makanya itu kita juga nggak bisa terlalu menuntut mereka buat menerima kita. Kita juga nggak bisa menuntut mereka buat menerima kita dengan kondisi yang sekarang. Iya betul. Tapi mereka juga nggak bisa nuntut kita berlebih, boy. Karena itu sebenarnya itu hak mereka. Kita juga punya hak. Iya, bukan masalah hak. Iya. Karena orang tua tuh ngerti, ya pengen anak yang terbaik istilahnya gitu. Tapi gini loh, beda halnya ketika misalkan gua gitu ya. Sebenarnya nyokap gua juga nggak terlalu menekan ke gua. Cuman ada karena gua hidup sama orang lain, sama om tante gua gitu. Om gua yang selalu nekenin gua buat begini. Meskipun itu baik, gua ngerti, tapi banyak orang tua yang nggak ngelihat kapasitas keluarga, nggak ngelihat kapasitas diri dia, nggak ngelihat kapasitas si anaknya gitu loh. Dalam arti dia pengen dia juga berusaha, tapi kenapa nggak coba diapresiat gitu sama si orang tuanya, didorongnya tuh dengan yang lebih persuasif gitu pendekatannya, nggak dengan cuman jebret tanpa tahu kayak gimana dia struggle untuk mencapai itu gitu, atau si anak keluar dari zona itu gitu. Gue sendiri ketika dihadapkan situasi itu, gue selalu mikir bahwa gue nih dalam pergaulan gak pernah nakal. Gue bisa jadi nakal, tapi gue sayang sama orang tua gue. Iya. Tapi ketika gue digituin, gue jadi pikir, kenapa gue gak nakal aja? Nakal enggak, sama aja gue ngerasain hal yang gak enak di sini. Dampaknya buat gue sendiri, ketika gue ditanya lagi, padahal gue lagi mengerjakan sesuatu, gue males-malesnya. Jadi malas ketika gue ditanya skripsi, sampai mana berdebat tentang skripsi segala macem tanpa mau tahu mekanisme gue mengerjakan skripsi. Akhirnya gue males banget mengerjakan skripsi karena beban mental, beban psikologis, di bawah tekanan lah. Gue belum nyampe ke situ, maksudnya belum bisa di bawah tekanan. Maksud gue gini, ada beberapa tipe orang yang kayak dia tahu nih cara dia untuk mencapai itu, misalkan cara kita mencapai untuk lulus, ngerjain skripsi beres, kita tahu ada tahapannya. Tapi iya, kita tahu, maksudnya kita juga pengen secepatnya gitu. Siapa sih nggak mau gitu kan? Tapi ada juga orang yang bangsat, maksud gua kayak ya udah nyantai aja gitu, nggak punya tujuan, nggak punya arah gitu, ngerjain skripsi juga semaunya gitu. Nah itu mungkin orang tua harusnya nge-pushnya yang kayak gitu. Tapi kan orang-orang kayak, kalau orang-orang yang kayak gua, misalkan Krisna, Hafid, yang punya tujuan, yang punya tahu nih sebetulnya kita sampai mana sih batasnya, dan kita kejarnya nanti
harus sampai mana gitu, tahu, cuman ada aja gitu yang maksud gue tuh kendala-kendalanya dalam proses itu tuh ada. Dan maksud gue setiap orang itu beda-beda kesusahannya gitu, beda-beda prosesnya tuh, kesulitannya beda. Kayak gua, kayak lu, mungkin gua bisa lebih cepat karena mungkin penelitian gua ya memang lebih cepat gitu. Ada teman kita yang lebih cepat ternyata kan nggak yang nggak kita sangka. Padahal zaman kuliah dia yang kita gak duga-duga Iya. bahwa dia bakal lulus cepat gitu kan. Nah, tapi kenapa dia bisa lebih cepat? Karena mungkin dia itu kesulitannya lebih rendah atau mungkin kemauannya juga lebih tinggi gitu. Tapi menurut gua semua orang pengen lulus cepat, dan itu semua orang pengen menurut gua. Dan nggak ada yang mau lulus lama-lama tuh, nggak ada gitu. Cuman persoalannya ya itu tadi gitu.